Dikdasmen dan Mendikti. Pak Kepala Bagian dipersilakan. Sebelumnya ya, saya mau langsung tanggapi Menteri Kehutanan. Jadi sebagaimana yang kemarin kita sudah bicarakan. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana, Senin, 15 Desember 2025. Prabowo memanggil semua menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Sejumlah menteri melaporkan kegiatannya kepada Presiden, termasuk laporan dari Menteri Kehutanan Raja Juli tentang pencabutan izin kehutanan sejumlah perusahaan. Saat Letkol Teddy ingin langsung mendengarkan laporan dari Kepala BGN, Prabowo langsung memotong dan meminta untuk menanggapi langsung laporan Raja Juli. Prabowo lantas langsung memberi perintah tegas untuk Raja Juli tidak ragu-ragu mencabut izin usaha hutan pelanggar hingga menyebabkan banjir Sumatera. Pertama, saya hanya ingin menegaskan kembali komitmen dan perintah Bapak Presiden kepada kami untuk terus berbenah memperbaiki sektor kehutanan kita. Bahwa ada faktor alam yang terjadi itu benar, tapi secara rendah hati dan kita perlu melakukan evaluasi dan refleksi, ada perbaikan di sektor kehutanan yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Tadi pagi kami rapat di Satgas PKH, ada beberapa rekomendasi sangat penting, terutama tentang tata ruang. Ini lebih long term ya. Tata ruang yang harus segera kita lakukan bersama, duduk sama-sama dengan menteri terkait, menghilangkan ego sektoral sehingga ada satu regulasi yang jelas, tata ruang sebagai panglima sehingga pembangunan kita diarahkan kepada kesepakatan tata ruang tersebut. Yang kedua, atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik, Bapak, seperti yang kami sampaikan, Bapak setujui di Ratas kemarin, bagian dari penerimaan kawasan hutan. Pada hari ini kami mencabut 22 izin perizinan berusaha penempatan hutan seluas 1.012.016 hektar. Ini bagian dari penertiban kawasan hutan yang sudah kami lakukan sebelumnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada tanggal 3 Februari 2025. Yang kami tertibkan ketika itu ada sekitar 500.000, sehingga dalam 1 tahun kepemimpinan Bapak Presiden kami telah menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta. Selanjutnya tentang penegakan hukum, sekali lagi kami tadi sudah rapat Bapak Presiden di Satgas PKH, akan berproses, sudah diidentifikasi di 3 tempat, terutama tentang asal kayu yang hanyut, yang menjadi concern publik. Sudah ada catatan berapa perusahaan di 3 provinsi tersebut, namun nanti tentu secara hukum nanti akan berproses, baik melalui kepolisian, melalui ya, tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH seperti yang tadi disepakati. Jadi insya Allah concern publik tentang asal kayu dan juga tindakan perusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin, Pak Presiden. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan Bapak Kepala Badan Gizi Nasional. Untuk nanti berikutnya Pak Mendikdasmen dan Mendikti. Pak Kepala Bagian dipersilakan. Sebelumnya ya, saya mau langsung tanggapi Menteri Kehutanan. Jadi sebagaimana yang kemarin kita sudah bicarakan, segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak, ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Ya, yang sudah Anda cabut kemarin itu 22 ya. 22 Pak, tapi ini masih bersifat nasional. Di Sumatera sendiri 116.000 Pak. Yang terkait dengan banjirnya nanti dikoordinasikan dengan Satgas PKH Pak, tapi tadi mungkin tidak bisa diekspos ke publik pada saat ini, tapi terus bekerja seperti perintah Bapak Pak. Oke, jadi jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personil untuk investigasi, minta saja nanti ke KL lain, ya. Minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau KL lain. Sekali lagi, siapa yang melanggar, kita langsung tindak, kita cabut. Kalau tidak salah, sampai hari ini kita sudah cabut 4 juta hektar.
Yang 22 itu termasuk 4 juta itu. Izin Pak beda itu yang 4,2 itu penertiban sawit dalam kawasan Bapak. Iya. Ini PBPH Pak, perizinan berusaha di kawasan hutan Pak. Oh, sudah cabut 1 juta lagi berarti. Berarti Sudah jadi sudah 1,5 juta Pak. sudah 5 juta yang kita cabut. Ya, pokoknya jangan ragu-ragu. Ya, siapa yang melanggar, langsung kita cabut. Saya anggap itu tidak menguntungkan kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Kalau kita membiarkan itu terus, kita lalai, kita tidak pantas untuk menjalankan pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, itu saya ingin tekankan masalah itu. Kita ingin Indonesia Incorporated. Kita ingin semua. Tapi kita mohon dengan sangat bahwa semua warga negara Indonesia, semua bangsa Indonesia dari semua tingkatan bahu-membahu, mari kita meraih kemakmuran bersama. Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia, rakyat masih banyak yang susah, itu tidak bisa. Kita sudah hitung, kita sudah lihat angka-angkanya. Pejabat-pejabat pemerintah, terutama BUMN, saya ingatkan benar-benar, dirut-dirut Himbara, kalau saudara tidak sadar bahwa saudara harus menjaga uang rakyat untuk kepentingan rakyat, saudara lalai. Kami terus sekarang punya data-data. Saya kira itu, saya tutup sidang Kabinet Paripurna tahun ini dengan mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua menteri, semua kepala badan, ya. Saya lihat cukup profesional saudara-saudara sekalian, ya. Dan saudara-saudara, kalau pejabat sudah kerja keras, saudara dimaki-maki, tenang saja, ya kan? Tenang saja. Pohon yang tinggi pasti kena, ya, terpaan angin. Nggak apa-apa, itu risiko. Ya, saya perhatikan ada beberapa pejabat yang suka ditiup angin. Ya, santai aja, udah biasa, saya sudah sekian puluh tahun juga. Yang penting kita kerja untuk rakyat. Ya, kita kerja untuk rakyat, kita setia kepada rakyat, kita nggak ragu-ragu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.